Halo para ras rebahan, gimana kabar planet Namek? Ketemu lagi di channel ini, Z Fact. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai fakta bendera di dunia. Penasaran? Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke TKP. Tapi sebelumnya, semoga apa yang Anda semogakan segera tersemogakan. 10 fakta fantastis tentang bendera dunia. Tahukah Anda bahwa ungu adalah warna paling langka yang digunakan di semua bendera? Hanya ada 2 negara di dunia yang menggunakan warna ini. Anda mungkin tidak berpikir bahwa ada banyak hal yang perlu diketahui tentang bendera. Selain digunakan untuk mengidentifikasi negara, tapi mereka bisa jauh lebih kompleks dan menarik daripada yang kita kira. Sangat mudah untuk melihat bendera dan menghargai warna, bentuk, dan polanya. Tetapi, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa bendera dibuat dengan cara tertentu? Berikut adalah 10 fakta fantastis tentang bendera dunia yang akan membuat Anda ingin tahu lebih banyak. Let's go! Tahukah Anda bahwa bendera Nepal bukanlah persegi atau persegi panjang? Ini menjadikannya satu-satunya bendera di dunia yang tidak berbentuk segi empat. Bendera terdiri dari 2 bentuk segitiga, sering disebut juga sebagai panji. Ini ditumpuk di atas satu sama lain untuk membentuk bendera. Secara resmi, bendera Nepal dibuat pada tahun 1962. Bendera tersebut memiliki latar belakang merah tua yang melambangkan keberanian dan pita biru yang menggambarkan bendera yang melambangkan perdamaian. Ada 2 simbol, satu di setiap segitiga, dari matahari dan bulan sabit. Hanya ada 2 bendera berbentuk persegi di dunia. Ya benar, dari 193 bendera berdaulat di dunia, 190 berbentuk persegi panjang. Hanya 3 yang berbeda. Salah satu dari 3 adalah bendera Nepal, seperti yang disebutkan di awal dengan bentuk segitiga. Tetapi 2 lainnya adalah bendera Swiss dan kota Vatikan. Pertama, tidak semua orang akan berpikir bahwa kota Vatikan adalah negaranya sendiri, tetapi sebenarnya itu adalah negara terkecil yang diakui dunia. Bendera yang digunakan untuk kota Vatikan diadopsi pada 7 Juni 1929. Ini adalah salah satu dari 2 bendera dunia berbentuk persegi dan setengah kuning atau emas dan setengah putih. Pada segmen putih yang terletak di sisi kanan bendera terdapat lambang Vatikan. Bendera persegi dunia kedua adalah bendera Swiss, yang sering dikacaukan dengan bendera medis yang digunakan oleh Palang Merah. Ini adalah kotak merah dengan salib putih di tengahnya. Bendera ini telah digunakan oleh Swiss sejak tahun 1889. Bendera itu melambangkan kebebasan dan kehormatan. Salib putih melambangkan agama Kristen dan latar belakang merah melambangkan darah yang hilang untuk menegakkan iman mereka. Ada banyak simbol universal yang digunakan di seluruh bendera. Tidak setiap bendera memiliki salah satu simbol ini, tapi biasanya akan menunjukkan salah satu dari berikut ini: matahari, bulan, bintang, salib, segitiga, dan bujur sangkar. Beberapa dari simbol-simbol ini memiliki arti penting bagi setiap negara. Sebagai contoh, Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit. Oleh karena itu, mereka memiliki bentuk lingkaran di tengah bendera yang melambangkan matahari. Bulan sabit, bintang, dan bulan sebagai simbol pada bendera pertama kali digunakan oleh Kekaisaran Ottoman, tetapi sekarang digunakan oleh banyak negara Islam seperti Azerbaijan, Turki, Tunisia, dan Malaysia. Bintang dan bulan sabit adalah simbol yang diakui yang mewakili Islam. Banyak negara yang menganut agama Islam cenderung menggunakan simbol ini pada bendera mereka. Salib ini muncul di banyak bendera dan sering dikaitkan dengan agama juga, untuk mewakili agama Kristen. Hal ini terlihat pada bendera Inggris, Georgia, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Ada juga salib Nordik yang ditemukan di semua bendera Skandinavia, yang juga melambangkan kekristenan. Ada simbol lain yang digunakan untuk mewakili agama Kristen, tapi salib adalah yang paling umum digunakan. Beberapa negara akan menggunakan burung nasional mereka pada bendera mereka untuk mencerminkan warisan negara, seperti bendera Ekuador yang memiliki burung Andes yang disebut conver.
Negara lain akan menggunakan binatang buas seperti singa untuk melambangkan keberanian dan kekuatan. Ada juga negara-negara yang menggunakan hewan fiksi juga, seperti bendera Wales yang bergambar naga dan bendera Albania yang bergambar elang berkepala dua. Sebagian besar bendera dunia menggunakan warna serupa yang sering menjadi warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Tapi ada juga yang unik. Berikut adalah beberapa arti dari apa yang dapat diwakili oleh warna yang paling sering digunakan dalam bendera. Merah dapat dikaitkan dengan hal-hal buruk, dan seringkali itulah yang diwakilinya dalam bendera. Portugal menggunakan warna merah untuk mewakili darah yang menghilang dalam pertempuran untuk mempertahankan negara mereka. Sementara Maroko menggunakan warna merah untuk mewakili keberanian dan kekuatan rakyat negara tersebut. Mereka berdua menyarankan bahwa orang-orang telah menderita sepanjang sejarah, jadi ini penting bagi mereka untuk dipajang di bendera mereka. Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa biru akan mewakili langit atau lautan pada bendera. Ini terkadang bisa terjadi, tetapi penggunaan warna biru juga bisa memiliki makna yang lebih dalam dan melambangkan kebebasan dan kedamaian. Selama bertahun-tahun, kuning atau emas telah digunakan untuk mewakili kekayaan dan energi karena ini dapat dikaitkan dengan matahari. Di sebagian besar bendera, hijau mewakili kekayaan alam suatu negara atau pertaniannya. Meskipun juga dapat digunakan untuk melambangkan harapan dan kemudahan. Ini tidak seperti yang biasa digunakan, tetapi ketika itu dapat digunakan untuk melambangkan warisan etnis, kekalahan musuh, atau tingkat satu negara. Hal ini juga dapat digunakan untuk melambangkan kematian dan bergabung. Ungu adalah warna yang paling langka untuk digunakan pada bendera. Warna yang paling tidak biasa yang dapat ditemukan pada bendera adalah ungu. Ini hanya digunakan pada dua bendera dunia. Ungu seringkali mewakili royalti atau kekayaan. Jadi, mungkin mengejutkan bahwa itu tidak digunakan pada lebih banyak bendera hari ini. Itu dapat ditemukan pada bendera Nicaragua dan bendera Dominika. Alasan mengapa hanya dua negara yang menggunakan warna ini adalah karena pewarna ungu sepanjang sejarah selalu mahal atau sulit didapat. Oleh karena itu, warna lain lebih disukai. Kedua bendera tidak dibuat sampai akhir 1900-an, yang berarti bahwa akses ke pewarna akan jauh lebih mudah daripada ratusan tahun yang lalu ketika sebagian besar bendera lain dirancang. Ini berarti bahwa kedua negara dapat menggunakan warna dengan biaya yang lebih kecil dan pekerjaan yang lebih sedikit. Ada banyak bendera dengan desain kompleks yang melibatkan banyak warna dan dapat dikatakan bahwa ada begitu banyak bendera berwarna sehingga sulit untuk mengatakan dengan tepat mana yang paling berwarna. Namun, bendera Belize memiliki total 12 warna, menjadikannya bendera dengan warna terbanyak. Bendera berwarna biru dengan lingkaran putih di tengah yang berisi lambang, dan ada pita merah di bagian atas dan bawah bendera. Lambang di tengah menggambarkan dua manusia memegang alat di kedua sisi lambang. Ada pohon di latar belakang, desain bunga, dan spanduk dengan teks. Bendera diadopsi pada 21 September 1981. Bendera telah digunakan selama ratusan tahun tetapi selalu berubah seiring berkembangnya negara. Namun, bendera negara yang paling konsisten digunakan di dunia adalah bendera Denmark. Latar belakang merah dengan satu garis putih di tengah secara horizontal pertama kali digunakan pada tahun 1625 dan masih sama sampai sekarang. Namun, desain itu sendiri dibuat pada tahun 1219. Di Denmark, itu dikenal sebagai Dannebrog yang diterjemahkan menjadi kain Denmark. Bendera terbaru di dunia adalah bendera Sudan Selatan. Itu diadopsi pada 9 Juli 2010 lalu. Itu dibuat setelah berakhirnya perang saudara kedua mereka. Namun, bendera tersebut dirancang pada tahun 2005, tetapi tidak diresmikan sampai Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan pada tahun 2011. Bendera terdiri dari hijau, merah, hitam, biru, dan simbol bintang kuning.
Bendera itu memiliki 3 garis horizontal, segitiga biru di sisi kiri dengan bintang kuning di tengahnya. Untuk Sudan Selatan, merah mewakili pertumpahan darah untuk negara mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Hijau mewakili alam dan kekayaan alam negara dari tanah, dan hitam mewakili rakyat. Biru adalah simbol Sungai Nil dan bintang kuning yang duduk di dalamnya melambangkan persatuan. Ada garis-garis putih di antara setiap warna dan ini melambangkan kedamaian. Ada 3 kategori utama yang digunakan untuk mengelompokkan negara yang menggunakan warna yang sama pada benderanya. Yang pertama, warna Pan-Slavia. Ini adalah bendera negara yang menggunakan warna merah, putih, dan biru, dan terletak di Eropa Timur. Mereka pernah dipersatukan oleh Uni Soviet, tapi sejak memperoleh kemerdekaan mereka telah membuat bendera mereka sendiri dengan menggunakan warna yang sama. Negara-negara tersebut antara lain Kroasia, Ceko, Rusia, Serbia, Slovakia, dan Slovenia. Yang kedua, warna Pan-Afrika. Bendera negara dalam kategori ini hanya menggunakan warna merah, kuning, dan hijau, dan semuanya berbasis di Afrika. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Benin, Kamerun, Republik Kongo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guyana, Mali, Mozambik, Senegal, Togo, Zambia, dan Zimbabwe. Dan yang ketiga, warna Pan-Arab. Kategori ini terdiri dari bendera yang hanya menggunakan warna putih, merah, hijau, dan hitam pada benderanya. Biasanya negara-negara ini berbasis di Timur Tengah dan mereka adalah Irak, Yordania, Kuwait, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Sahara Barat. Anda mungkin melihat bendera dan berpikir itu mewakili sejarah suatu negara melalui pilihan warna, simbol, dan bentuk. Namun ada beberapa bendera yang menggunakan senjata api untuk melambangkan perang atau perkelahian yang telah mereka lalui sebelum menemukan kedamaian. Banyak yang akan memiliki item seperti kapak, panah, meriam, pedang, belati, perisai, tombak, dan lain-lain di lambang atau lambang mereka. Bendera Mozambik menggambarkan AK-47 yang disilangkan dengan alat pertanian di atas sebuah buku. Bendera Mozambik diadopsi pada 1 Mei 1983 dan penggunaan senapan melambangkan pertahanan dan kewaspadaan negara. Bendera Guatemala menggambarkan 2 senapan bersilang di belakang gulungan, yang bagi mereka mewakili kesediaan mereka untuk membela diri sebagai sebuah negara. Bendera Guatemala diadopsi pada tahun 1871. Representasi senjata api pada bendera Haiti jauh berbeda dengan Mozambik dan Guatemala. Alih-alih senapan yang disilangkan, mereka disajikan sebagai piala di atas bukit hijau. Ini melambangkan kemerdekaan mereka dan mereka telah menggunakan bendera ini sejak 26 Februari 1986. Terakhir ada Bolivia, yang secara halus memiliki 2 senjata api bersilangan di latar belakang lambang. Ini menunjukkan senapan yang disilangkan yang mirip dengan Guatemala, mewakili kesetiaan negara untuk mempertahankan diri. Bendera ini awalnya diadopsi pada tahun 1851. Seperti yang Anda lihat, ada begitu banyak bagian yang membentuk sebuah bendera. Pilihan warna untuk mewakili sejarah negara, penggunaan lambang, dan bahkan bentuknya. Jadi, sekarang Anda memiliki lebih banyak pemahaman tentang bendera dunia. Bagaimana dengan bendera negara kita Indonesia? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.